video kali ini kakak akan ngebahas untuk pelajaran IPA kelas 8 di bab 11 cahaya dan alat optik. Pertanyaan nomor 1, fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda adalah: yang A, mata dapat melihat benda karena benda memiliki kemampuan menyerap cahaya yang diterima. Itu salah, tidak semuanya benda bisa menyerap cahaya. Yang B, mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya sehingga cahaya masuk ke mata. Ya betul, jawabannya yang B. Yang C itu mata dapat melihat benda karena cahaya yang mengenai benda dibiaskan. Tidak semua juga. Mata dapat melihat benda karena saraf-saraf mata memiliki kemampuan untuk melihat benda sehingga kemampuan mata untuk melihat tidak ada hubungannya dengan cahaya. Itu tidak ya. Contohnya kalau dalam keadaan gelap mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda. Jadi kita tampilkan dulu bagian-bagian dari mata. Nah, bagiannya sudah jelas. Jadi urutannya adalah dari mulai kornea, lalu ke pupil, lalu ke iris, langsung ke lensa mata yang cahaya membentuk bayangan, lalu bayangan dapat ditangkap oleh retina. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3, bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah: jadi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata itu diatur oleh iris. Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu iris, tapi bukan iris Bella ya. Selanjutnya soal nomor 4, Edo menderita miopi sehingga dia tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh yang jelas. Jenis lensa yang membantunya adalah: jadi seorang penderita rabun jauh atau miopi tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak terhingga dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jauh di depan retina sehingga ditunjukkan pada gambar di atas. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa cekung akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian bayangan yang jelas akan terbentuk di retina. Jadi jawabannya adalah yang C, lensa cekung. Soal nomor 5, pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat. Ayo siapa yang jawab? Gampang ya, ini pasti jawabannya karena pelangi, karena cahaya dapat dibiaskan. Betul. Soal nomor 6, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila benda terletak pada jarak kurang dari titik fokus. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 ruangan. Jika bayangan itu berada di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, maka bayangan itu sifatnya nyata terbalik. Dan jika di ruang 4, sifatnya maya dan tegak. Nah, caranya adalah 5 dikurangi ruang benda dan ruang bayangan. Sementara di soal ruang benda itu ada di posisi ruang 1. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan ruang 4. Ruang bayangannya di 4, berarti sifatnya tegak dan maya atau maya dan tegak. Lalu diperbesarkah apa diperkecil? Rumusnya adalah jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda maka diperbesar. Nah, di soal itu dan ruang bayangannya itu di 4, ruang bendanya di 1, berarti 4 lebih besar dari 1. Maka sifatnya bayangan itu adalah diperbesar. Dan jika ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda maka diperkecil. Jadi jawaban untuk soal nomor 6, sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar, dan terletak di belakang cermin atau di ruang 4. Dan sebelum dilanjutkan, jika kalian rasa channel ini bisa bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya. Dan juga jika kalian suka sama videonya, kalian tekan tombol like untuk video ini dan bisa share ke teman kalian. Dan juga jangan lupa buat komen di video ini ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7, pasangan yang tepat antara lensa yang terdapat pada mikroskop dan bayangan yang dibentuk oleh lensa adalah: jadi baik lensa okuler maupun lensa objektif merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Jadi lensa okuler dan objektif itu yang terdapat di mikroskop ya. Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya melalui lensa objektif
membentuk bayangan nyata diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Jadi, lensa objektif menghasilkan bayangan nyata dan diperbesar, sedangkan okuler menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Berarti jawabannya yang D. Soal nomor 8, alat optik yang memiliki lensa cembung sehingga dapat membantu mendekatkan objek ke mata serta membantu untuk melihat benda yang kecil, ya lup job. Nomor 9, sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelekuk panjang 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut. Jadi diketahui tingginya 12 cm, jaraknya 10 cm, jari-jarinya adalah minus 30 cm karena negatif karena cembung ya. Jadi rumusnya adalah F setengah R, fokusnya itu setengah kali min 30, berarti min 15 itu untuk jarak fokusnya. Untuk menentukan jarak bayangannya adalah 1/F sama dengan 1/, jarak tinggi benda plus 1/, tinggi bayangan. Oke, seperti itu rumusnya, dan hasilnya adalah minus 6. Jadi jarak bayangannya itu adalah 6 cm. Tanda negatif menandakan bayangan terletak di belakang cermin, berarti sifatnya adalah maya. Lalu untuk menentukan tingginya adalah tinggi bayangan itu. Jadi untuk mencari tinggi bayangan itu sama dengan jarak bayangan per jarak benda dikali tinggi benda, atau 6/10 dikali 12, hasilnya adalah 7,2. Nah, karena tinggi bayangannya lebih kecil dari tinggi benda, maka itu diperkecil. Dan jawaban untuk nomor 9 yaitu maya tegak diperkecil. Selanjutnya nomor 10. Seseorang ingin melihat suatu benda yang berada di depan mata pada jarak 25 cm. Jika jarak kornea mata ke retina adalah 2,5 cm, maka panjang fokus sistem lensa kornea agar benda terlihat paling jelas oleh mata orang tersebut adalah. Jadi diketahui jarak bendanya adalah 25 cm, jarak bayangannya 2,5, ditanya F. Jadi jawabnya adalah 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S apostrof. Jadi sama dengan 1/F itu adalah 1/25 ditambah 1/2,5. Nah, untuk memudahkan hitungannya 1/2,5 nya dibuat menjadi 10/25. Jadi 1/F itu 11/25 cm, maka F sama dengan 25/11, tinggal dibalik. Hasilnya adalah 0,27. Dan yang jawaban paling mendekatinya adalah yang A, yaitu 2,26 cm.